Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, segmen tim casing sekarang pindah ke sini, ke channel pribadi gua. Karena ini sekalian ngumumin aja ya, kalau gua tuh udah nggak di channel yang satu itu. Yang mana itu channel waktu itu kita dan maksudnya gua dan 3 temen gua yang lain itu ngebangun dari nol sampai sekarang udah segede kayak gitu. Dan kalau ditanya kenapa, sebenarnya jawaban simpel adalah gue pengen fokus aja di pribadi gua. Jadi kalau teman-teman kesini sebenarnya gue masih sama aja bahas gadget juga sama sneaker. Kalau yang dulu-dulu gue bahas sneaker terus ketimbang gadget karena ya gue takutnya nggak enak aja sama channel satu lagi karena kan takutnya nabrak gitu sama-sama bahasnya gadget. Tapi sekarang udah bisa bahas gadget juga, bisa bahas sneaker juga. Dan sebenarnya ini sneaker juga nggak bisa ditinggalin sih ya, karena ternyata sejalannya gue jalanin sneaker itu malah makin seneng sih jalaninnya. Karena gini loh, audiens gue itu kan kebanyakan cowok walaupun cewek juga ada. Nah, mainan cowok itu gadget sama sneaker tuh salah dua yang termasuk. Jadi cowok ya demen gadget, cowok juga demen sneaker. Nah, jadi channel gue tuh bisa menjadi sebuah jembatan juga sih buat teman-teman yang seneng sneaker. Selama ini mungkin jajannya buat sneaker aja, handphonenya mungkin udah buluk gitu, tahu-tahu bisa keracunan handphone gara-gara ya gue ngasih info soal gadget. Atau kebalikannya, teman-teman yang mungkin lagi jengah atau jenuh sama handphone yang kayaknya makin kesini makin canggih tapi gitu-gitu aja, punya duit atau kelebihan duit, pengen jajan apa ya jajannya sneaker. Siapa tahu dari channel gue juga bisa ngasih racun-racun yang ya sneaker yang gue bahas juga sebenarnya ada yang murah, ada yang mahal, tapi sama aja sih, gadget juga ada yang murah, ada yang mahal. Ya intinya buat tambah-tambahan informasi aja gitu ya. Nah, intinya sekarang itu gue pengen ngebahas casing untuk Xiaomi Mi Note 10 Pro. Nih dia HP-nya. Ini yang gue pegang yang warnanya tuh hijau apa biru sih nih, gue lupa. Bentar, gue lihat dusnya. Ini barang resmi Indonesia, gue dipinjemin sih. Aurora Green namanya. Kenapa gue bahasnya casing, gue nggak bahas reviewnya karena udah banyak. Teman-teman reviewer gadget yang lain udah banyak yang ngebahas ini, baik dari kamera ataupun performanya. Teman-teman tinggal nyari-nyari aja pokoknya. Dan seperti biasa, gue di sini jajan casingnya tuh ada yang biasa, ada yang standar, harganya nggak mahal-mahal banget. Ada 5 pieces. Terus ada yang punya mereknya Ringke. Ini gue ada 3, tiga-tiganya Ringke. Sebenarnya gue belinya cuma 2 sih, warna hitam yang army sama warna hitam yang biasa ini. Cuma karena jajannya di Unicast, karena Unicast tahu gue langganan belinya sama mereka tuh pasti ya kalau casing yang ada mereknya, ada yang mahal-mahal di atas 100.000 pokoknya. Ini dibonusin nih warna Tosca kayak gini. Lumayan lah ya. Kenapa gue bahasnya Mi Note 10 Pro? Karena handphone ini mirip juga bagian belakangnya ya sama Mi Note 10 aja. Terus mirip juga sama Mi 10 flagshipnya. Terus kalau misalkan ditanya ini handphone sebenarnya bagus apa enggak, kalau kesimpulan gua aja, kesimpulan cepet ya, gua nge-review handphone ini handphone berasa mahal dan langsung berasa mantep banget dipegang. Ini tuh soalnya handphone lumayan berat loh. Kalau ditimbang itu, nih tanpa casing bawaan ya, si Mi Note 10 Pro itu beratnya adalah 209 gram, jadi 210 gram. Terus ini handphone juga feels-nya berasa flagship karena layarnya ngelengkung. Terus ya intinya buat dipakai harian, kan prosesornya juga pakai Snapdragon 700-an ya. Ini nggak ada masalah sama sekali, buat dipakai lancar, kameranya bagus, buat asal sosmed aja, nggak buat dicetak gitu ya. Ya ini udah mumpuni banget, tapi ada satu hal yang gua nggak suka dari Mi Note 10 Pro ini adalah getarnya guys. Jadi getar ret gitunya kalau misalkan kita lagi ngetik pakai keyboard bawaan ataupun ini sempat gue ganti pakai Google Keyboard biasa, tetap aja asli getarnya tuh nggak enak. Kalau kita ngetik cepet kayak hahaha atau wk gitu berasa banget ada yang miss gitu loh getarnya. Pokoknya minus gue cuma satu di situ doang sih. Speaker aman, layar aman, fingerprint semuanya aman, buat multitasking juga aman, layarnya bagus, pokoknya aman semua. Kalau punya dananya mau beli ini nggak ada salah sih. Terus kalau ngomongin casingnya di sini gue sengaja beli yang bulky semua, yang kenanya tuh protect banget karena kayak tadi gue bilang di awal, ini handphone tuh kenanya berat, kokoh, mantep gitu dipegangnya. Dan gue ngerinya kalau handphone kayak gini teman-teman punya pakai casing bawaan kayak gini nih, ini gue nggak yakin sih misalkan amit-amit jatuh dari ketinggian dari kantong aja gitu ya, letak gitu, ya pinjaman nih, itu bisa survive. Jadi gue saranin pakai casingnya yang agak bulkyan aja kalau emang sayang sama gadgetnya. Tapi kalau duitnya banyak, gampang ganti-ganti handphone ya terserah. Tapi bulkinya juga nggak bulky banget ya, karena Ringke yang kayak gini teman-teman pasti tahu tipisnya semana.
gitu. Yaudah, langsung aja kita mulai dari yang harganya murah-murah dulu. Oke? Yuk. Oke guys, ini dia handphonenya warna Aurora Green ya. Dan ini masih pakai casing soft case bawaannya. Dan ini sebenarnya udah mulai menguning. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kalau ngeliat kasat mata ini udah menguning sih. Langsung aja kita bahas dari casing yang pertama, ini yang paling murah dulu. Casing yang model kayak sarang lebah. Ini harganya 49.000 gue beli. Datangnya dengan bungkus plastik kayak gini aja, sama ini ada plastik lagi buat ngelindungin si casingnya ya. Kletek begini. Ini kalau dipasang akan jadinya seperti apa? Kita lihat. Oh, jadinya gini guys. Tombol-tombolnya clicky, aman, gak ada masalah. Terus ini materialnya hardcase ya untuk bagian belakang sininya. Dan yang warna hitam-hitam ini teman-teman cek di sini nih, yang kelihatan ya. Ini materialnya adalah karet. Jadi kenanya ini adalah casing hybrid. Pinggir-pinggir sini, ini pojok-pojok kiri kanan atas bawah sini ada tonjolan kayak gini, yang mana ini jadi kayak anti shock gitu sih. Jadi kalau misalkan jatuh masih aman. Dan ini nggak akan ngerusak bodi handphone kita karena ini tuh nyampe ke sini nih, pinggir-pinggiran sininya nih, sisi bibir sininya tuh karet. Jadi bukan hardcase. Yang hardcase tuh yang ini, yang putihnya. Tapi kalau yang hitamnya ini adalah karet, jadi aman. Bagian lubang atas aman, terus lubang yang bagian bawahnya juga ini aman semua tuh. Jack audio, Type C, speaker sama mic-nya juga aman. Oke, kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Nah, ini casingnya yang ada airingnya. Untuk harganya sendiri ini 52.500. Tuh, masih under 100.000 toh. Murah coy. Ternyata pas nyampe gue cek barangnya bagus loh guys. Ini di sini teman-teman kalau merhatiin ya, kayak ada dua motif sih. Ini yang polosan aja, hitamnya hitam doff. Yang ini yang kayak ada bolong-bolong ini tuh agak-agak glossy. Terus di sini kayak ada baut-bautan nih. Tapi ini aslinya nggak besi ya, tetap karet juga, cuma dibikin motifnya sedemikian rupa mirip kayak baut. Terus ini airingnya bentuknya kayak gini. Aslinya ini rotasinya adalah lingkaran. Tuh. Oke, untuk kamera cuttingnya ini aman juga nih. Jadi kalau misalkan ditaruh telentang pastinya nggak kena, karena yang pertama kali nyentuh bidang datar ini adalah airingnya sendiri. Ini lebih menonjol guys, tuh airingnya. Terus untuk sudut kiri kanannya juga aman nih, ada lebihan ya. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh, ini masih aman handphonenya. By the way, gue ketinggalan juga, lupa ngasih tahu. Ini handphone masih belum dikasih anti gores apa-apa, karena masih bawaan aja. Dan Xiaomi kan nggak pernah atau jarang lah ngasih anti gores bawaan ya. Ini dipegangnya enak, di bagian sisi sininya ternyata handy ya, enak gitu dipegang tangannya, nggak sakit karena ininya juga halus nih di sininya. Dan abis itu kita lihat lubang-lubangnya, ini aman semua nih. Bagian atas aman tuh, cutoutnya bagus, rapi. Terus ini bagian bawahnya juga aman ya, rapi juga tuh. Terus untuk tombol volume sama power aman, clicky. Ini ada aksen ini lagi nih, kayak ada tambah-tambahan gerigi-gerigi begini nih di keempat sudutnya, nggak bulky-bulky banget pula. Sip, lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini casing mirip-mirip kayak modelan Spigen. Harganya tuh 59.000. Tapi mirip doang ya, nggak sama persis kok. Dan ini tuh kenanya bulky bet. Tebel bet tuh guys. Ini kenanya hybrid juga. Kalau yang tadi itu pure karet semua. Karena yang bagian warna abu-abu nih teman-teman lihat nih, ini adalah hardcase. Dengan sisanya nih yang kayak motif karbon, terus pinggiran sininya, bawahnya juga nih yang ini karbon, adalah karet. Dan ini serius kayak yang tadi gue bilang, ini bulky banget tuh. Tebel bet guys. Asli, pertama kali megang teman-teman kalau pakai casing ini pasti langsung yakin gitu. Yakin kalau handphone gue jatuh nggak kenapa-napa dah, katanya gitu. Aman semuanya. Dari tadi gue juga lupa contohin kalau misalkan ditaruh tengkurap itu aman. Yang bikin aman itu adalah bagian atas sama bagian bawahnya, karena ada lebihan bibirnya, bibir casing. Kalau kiri kanannya enggak ya, karena kan layarnya edge nih, melengkung. Jadi ya bagian atas bawahnya aja yang melindungi bagian layar si handphonenya. Terus ini yang modelan kayak baut, lagi-lagi ini karet doang, jadi ini bukan besi. Untuk cutout kameranya nih, frame kameranya aman, nggak langsung kena kamera juga. Kalau ditaruh telentang kayak gini, ditaruh tengkorup juga kayak tadi aman. Untuk tombolnya, ini yang bagian volume agak keras sih, tapi kalau yang power aman. Untuk cuttingan yang bagian atasnya aman,
ear blaster sama mic-nya aman ya. Terus yang bagian bawah juga aman nih, jack audio, mic-nya ada lubang sendiri nih. Terus type C. Lah, speakernya mana? Oh ini nih, speakernya pindah ke bagian depan. Saking tebelnya ini sampai dibelokin aliran keluaran suaranya nantinya nih. Ini recommended nih buat teman-teman yang takut banget handphonenya kenapa-napa. Mungkin belinya udah susah payah ya. Casing kayak gini udah harganya juga murah, cocok nih. Oke, lanjut lagi ke casing selanjutnya. Nah, ini anti crack ya. Harganya 69.000 yang ini. Modelannya tuh kayak harddisk guys, kalau gue ngeliat itu. Karena motif ininya kayak harddisk ya. Ini pure karet semua, softcase semua. Cuma profilnya dia tebel. Tuh, mirip-mirip kayak yang mirip Spigen barusan tadi kita bahas. Ini bagian tombolnya, wah asik semua nih. Kliki dipencetnya. Terus bagian cuttingnya juga aman. Bagian atas, sebagian bawah juga aman. Tuh, rapi ya. Motif yang atasnya ini semuanya embosan nih, ada garis-garis juga sih, garis horizontal ya. Tuh. Bagian belakangnya ini yang frame kameranya aman. Kalau misalkan teman-teman taruh tengkurap gini ya, di bidang datar. Terus bagian depannya aman juga, nggak langsung kena layar, kelindung sama bibirnya nih, bagian atas ataupun bagian bawah. Dipegangnya agak-agak ngeganggu sih ininya nih, bagian pinggir-pinggirnya sini. Pada saat kita genggam handphone ini berasa, nih kalau gue tekan, tuh, kelihatan nggak? Bekas tangan nih. Tuh, di bagian sininya nih yang ngeganggu maksud gue. Tapi kalau ada yang seneng sama modelannya kayak gini ya nggak apa-apa, terserah juga. Lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Nah ini udah masuk ke lumayan mahal karena dia packagingnya aja beda ya. Ada plastik luarnya sama dikasih yang bungkusnya tuh hardcase. Ini harganya 82.500. Nanggung banget ya, 82.500. Nah ini gue beli kenanya kayak setengah-setengah sih, bisa style case, bisa perlindungan juga. Karena ya belakangnya ini transparan. Style case-nya adalah kalau misalkan teman-teman kan seneng gitu sama warna green-nya, misalkan nih warna hijaunya Aurora Green ini, tapi pengen nggak ketutupan warnanya, ya udah pakainya yang ini. Terus untuk cutout kameranya lucu deh, yang 3 sendiri dia ada rumahnya sendiri, terus yang sendirian juga ini dipotong sendiri, sama ini yang kecilnya juga disediain sendiri kecil gitu. Ini dipegangnya enak, swear, di bagian sisi sininya halus, nggak bikin gimana ya, nggak bikin sakit palm tangan kita sini sih. Terus untuk bagian lubangnya, ini agak melenceng sedikit tuh. Yang infrarednya dia agak mepet pokoknya. Yang mic-nya aman. Terus kalau yang bagian bawahnya aman semua sih. Ini kenanya agak tipis, jadi nggak begitu bulky banget kayak yang dari tadi kita bahas. Tapi untuk perlindungan, bentar, feeling gua sih ini agak lumayan ya. Lumayan meyakinkan karena ini tuh teman-teman lihat, untuk sudutnya dia kayak ada tanduknya. Kalau jatuh terus kenanya yang atas malah aman sih, karena ya itu tadi gue bilang ada tanduknya. Terus yang bagian bawah juga tuh. Terus nih bagian belakang tuh fingerprint magnet guys, menjadi sebuah risiko juga kalau teman-teman pengen casing yang tetap show off warna dari smartphone-nya. Jadi hitungannya ya mesti sering-sering dilap juga ya. Casingnya udah 5 tuh tadi yang ibaratnya murah-murah. Sekarang kita masuk ke ringke ya. Nah kalau yang ringke apa ringke sih sebenarnya? Pokoknya datangnya tuh dengan bungkus yang kayak gini biasa, ada hardcase-nya terus dikasih plastik lagi, pembungkusnya kayak gini, jadi ininya masih tetap bagus. Dan ini ada 3 motif kayak tadi gue bilang, gue sebenarnya belinya yang 2 ini aja, atau dibonusin yang warna hijau Tosca ini sama si Unicast Store. Nah isi dalamnya tuh ya kayak gini biasa. Ini dapat amplop apa nih, angpau? Ya ilah, ini dapat petunjuk buat ngelepas plastik casing ya malah ya. Kirain dapat duit coy. Oke, ini dia guys casingnya. Ada yang motif army, ada yang standar tapi ini warna hitam, sama ada yang Tosca ini. Nah di sini yang tadi tuh ada kertas tambahan tuh untuk ngelepas lapisan atau pelindung dari sini guys. Jadi aslinya tuh ini warnanya mengkilat banget. Jadi kayak mikanya tuh warnanya glossy lah pokoknya gitu. Nah tapi kalau buat gue pribadi malah biasanya nggak langsung gue kletekin sih nih kalau beli ringke ya. Jadi biarin nantinya tuh kalau udah jelek sendiri baru dikletek, tetap dipakai jadi kayak kelihatannya baru aja terus gitu guys. Terus juga karena ini masih ada lapisannya jadi nggak begitu banget nyeplak sidik jari. Ini kalau yang warna Tosca teman-teman pakai kayak gini warnanya. Kalau handphone teman-teman itu
warnanya Aurora Green kayak yang gue punya. Untuk detail sendiri di bagian bawah si Ringke tuh ada brandingannya Ringke kayak gini. Terus di bagian kameranya sendiri nih ada tulisan tuh 108 megapiksel 5x. Kalau nggak kelihatan di kamera ya pokoknya tulisannya gitulah. Terus di sini ada embossan Fusion X. Terus di sini juga ada lubang 2 buat tali lanyard. Dah detailnya kayak gitu. Ini yang warna Tosca. Habis itu ini yang warna hitam polos. Begini. Two-tone ya, bagus ya dua warnanya. Dan yang terakhir adalah yang Army. Army biasanya lebih bagus sih. Tuh kan. Bener bagus nih yang Army nih. Anjay. Tapi sebenarnya kalau Ringke Fusion X buat gue pribadi itu kurang begitu nyaman dipegangnya kalau menurut tangan gue ya, karena di bagian pinggir-pinggiran sininya tuh berasa tajam sih, karena dia kan punya sudut-sudut yang menyiku nih kalau si Fusion X. Dan kalau ngomongin soal tombol, kalau yang udah-udah sih dari dulu emang tuh keren kan, clicky banget emang kalau casing mahal tuh, beda ya. Untuk bagian lubang atasnya ini aman semua, baik yang infrared ataupun yang mic-nya. Terus untuk bagian bawahnya juga pastinya aman. Ada coakan dikit untuk bagian mic-nya guys. Kalau yang Ringke ini untuk semuanya harganya tuh rata 195.000. Yaudah balik lagi ke kamera depan. Oke, tadi udah lihat casing-casingnya pas udah kita pakein kayak gimana ya. Dan seperti biasa ada dua casing yang gue pilih yang mana itu menjadi favorit gue untuk Xiaomi Mi Note 10 Pro ini. Yang pertama kalau ngomongin yang murah yaitu yang ada ringnya guys. Ini yang 52.500 tadi ya. Ini gue pilih karena ternyata bentuknya pada saat dipakai itu kelihatannya kayak maco banget sih. Terus ringnya juga ini bikin enak. Kalau tangan yang satu lagi ribet, ini bisa dipakai jadinya pakai satu tangan tanpa takut handphonenya jatuh karena jari kita bisa diselipin di eye-ringnya. Terus kalau buat nonton juga bisa jadi sandaran, begini-begini gitu ya. Nah, terus yang kedua, kalau yang dari mahalnya sendiri, ini gue milihnya yang Ringke pastinya, karena kan yang mahal cuma Ringke doang gue belinya. Yang ini, milihnya yang modelan Army. Warna hijaunya ini yang Aurora Green, bahasa marketingnya si Xiaomi tadi gue baca di dusnya. Ini tuh bikin handphonenya jadi kelihatan lebih kayak misterius gitu sih kalau gue ngeliatnya nih ya, pas pakai yang Army gini. Dan untuk bagian pinggirnya di sini juga nggak bulky-bulky banget nih, bagian layar sininya ya. Tapi untuk bagian perlindungan ya, sudut kiri kanan atas bawah sebelah sini nih aman gitu guys. Ya udah paling segini aja ya info yang bisa gua kasih soal casing untuk Xiaomi Mi Note 10 Pro. Buat teman-teman mendingan milih yang mana, coba tulis di kolom komentar di bawah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, kasih tahu kalau gua sekarang udah fokus di channel sendiri gitu ya, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, cheers.